Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada dan dirahmati oleh Allah SWT, puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yang telah mencurahkan dan menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Kalau kita sadari, di setiap aliran darah kita, di setiap tetesan darah kita, di denyut nadi jantung kita, di situ ada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka saudara, barang tentu kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Salam dan sholawat marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan cahaya seperti sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, Alkisah, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Sepulangnya pemuda itu dari rumah Nabi Daud alaihissalam, datanglah malaikat Israel dan berkata kepada Nabi Daud bahwa pemuda itu usianya tidak akan lebih dari 6 hari. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Ternyata pemuda itu masih sehat walafiat, segar bugar, tidak kurang suatu apa. Lantas Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat, apakah engkau salah dalam mencatat takdirnya?" Malaikat Israel menjawab, "Dia dipanjangkan oleh Allah umurnya 20 tahun yang akan datang. Karena setelah pulang dari rumahmu, dia bersilaturahim, mengunjungi handai taulan, mengunjungi sanak saudaranya, maka Allah memanjangkan umurnya 20 tahun yang akan datang." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya kisah itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di sana ada banyak pelajaran, ada banyak iktibar yang bisa kita ambil, yang tentunya terkait dengan keutamaan silaturahim, yaitu diantaranya adalah memanjangkan umur kita dan memperluas rezeki kita. Dan tentunya tidak hanya itu, orang-orang yang menjalin silaturahim dengan sesamanya tentunya akan dicintai oleh Allah SWT. Sebaliknya, orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan saudaranya, maka dia adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun rahmat dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebegitu pentingnya menjalin tali silaturahim, bahkan disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 25, bahwa orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi wa yata'una ma amrahu bihi ayassalah wa yusiduna fil ardi aulaika lahumul la'natu wa lahum suddar. Artinya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, menyambung tali silaturahim tidak hanya di Idul Fitri saja. Menyambung tali silaturahim di bulan Syawal, di masa Idul Fitri, itu bukan satu hal yang masalah. Tapi apakah yakin malaikat maut tidak akan datang sebelum daripada hilal Idul Fitri tiba? Maka menyambung tali silaturahim tidak harus menunggu momen-momen tertentu. Menyambung tali silaturahim tidak harus menunggu datangnya Idul Fitri. Hal tersebut bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bukan hanya saat momentum Idul Fitri saja. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menyambung tali silaturahim meskipun dengan orang-orang yang berbeda agama, dengan orang-orang yang berbeda suku, dengan orang-orang yang berbeda bangsa,
Yang terpenting di situ tidak mencampur adakan antara akidah satu dengan akidah yang lainnya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu menjalin hubungan sosial dengan sekitar kita tanpa membeda-bedakan, baik itu suku, bangsa, agama, ras, dan lainnya. Beliau mengajarkan kita untuk tetap menjaga hubungan baik dengan setiap orang, dimanapun dan kapanpun kita berada. Siapa yang menyambung tali silaturahim, akan kusambung hubungan dia dengan siapa yang menyambungnya. Dan siapa yang memutus tali silaturahim, maka putuslah hubungan dengan dia. Begitu kata Allah SWT. Maka dari keutamaan-keutamaan yang saya sampaikan di atas, marilah kita memanfaatkan momen pasca Idul Fitri ini untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya, menjalin tali silaturahim dengan cara yang beragam, bisa dengan saling mengunjungi, bisa saling dengan menjenguk, saling menyapa, dan dengan cara-cara yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, demikian yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan silaturahim. Di bulan Syawal ini, marilah kita mempererat tali silaturahim tidak hanya dengan sesama muslim saja, tapi dengan siapapun dimanapun kita berada. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima amal ibadah kita selama Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.